Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk untuk energi twin flame ya. Oke, kalau kalian nggak sempat nonton yang deep reading menggunakan beberapa kartu ya, seperti di YouTube, kalian bisa loncat ke snack video ya. Itu lebih short, lebih singkat. Itu short video, short reading. Jadi kalau kalian nggak punya waktu bisa ke situ. TikToknya belum di install lagi karena memang nggak cukup memorinya ya, sabar ya. Oke. eh Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar. Yang mau request tema, ya itu. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, dan berkonsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Ini beberapa sudah di shuffle kartunya. Oh ya, yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga untuk channel saya bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi juga ya. Energi Divine Feminine di tahun depan yang saya rasain ya, dia siap melepaskan hal yang tidak baik di tahun depan gitu ya. Juga semua kekacauan, konflik dan lain-lain sebagainya tidak nyaman di dalam dirinya gitu ya, dalam hidupnya juga itu akan diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kan akan sangat merasakan kedamaian di tahun depan. Divine Feminine juga akan merasa menjadi sosok seseorang yang dia tuh lebih fleksibel orangnya ya, enggak kaku lagi gitu. Dan memang di tahun depan Divine Feminine ini akan ketemu dan berinteraksi dengan higher self-nya dia sendiri, dan itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Dirinya adalah kekuatannya gitu loh. Jadi ya, dia akan bertransformasi, dia akan bermetamorfosis menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik gitu ya. Juga ya, di sini ada never ending story ya. Of course, jelas ketika kita masih hidup, nyawa masih di kandung badan ibaratnya gitu ya, pasti akan ada aja gitu ya namanya permasalahan, cobaan gitu. Dan memang ya tetaplah gitu ya, semua tuh punya ceritanya masing-masing manusia itu gitu ya. Begitu juga kalian, cuman mungkin yang berat-berat itu udah lepas. Kalau orang kan mungkin hidupnya dari kecil mungkin sudah menyenangkan, sudah happy, tapi beban beratnya tuh adanya di masa dewasa. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang dari kecil sudah berat, di masa dewasanya dia menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, lebih bahagia. Ada, dan semua orang tuh ngerasain, aku percaya dan yakin itu ya. Dan di tahun depan ya, Feminim akan menjadi sosok seseorang yang happy 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 aja pokoknya ya, bahagia terus. Dia juga menjadi sosok seseorang yang pemikir ya. Dia apa tuh jauh lebih difikirkan gitu, dalam artian ya, mungkin dari perkataan, mungkin dari perbuatan sebelum dia melakukan, dia berpikir dulu. Atau di dalam diamnya dia juga berpikir gitu kan. Ketika dia menemukan sesuatu hal yang janggal gitu kan, dia berpikir gitu. Jadi semua dipikir, tapi bukan berarti semua dipikirin ya, tapi lebih ke hal-hal yang membaca tanda-tanda alam gitu kan, membaca sinyal-sinyal dari Allah, dari alam semesta, seperti itu tipenya ya di tahun depan ya. Mungkin ada yang kebangkitan spiritual, aku ada bacaannya kebangkitan spiritual. Aku nggak bisa terlalu kenceng bacanya karena ini masih belum subuh ya gitu. Habis tahajud aku baca, itu adalah waktu yang enak banget gitu ya, karena kita masih fresh, masih belum terkontaminasi diri kita gitu kan. Terus di sini ada loyal heart ya, memang kalian akan mempunyai kebesaran hati di tahun depannya di Feminine atas semua yang terjadi dalam hidup kalian, gubrak-gabrik kehidupan kalian. Kalian mempunyai kebijaksanaan, kebesaran hati, kalian punya cinta kasih sayang yang bisa dibagikan gitu kan. Wow, luar biasa aku bacanya ini. Dan kamu akan siap untuk menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik. Dan nah, tadi saya bilang kan, message ini battle. Jadi kamu benar-benar, ini apa sih pesannya, ini apa sih hikmahnya, ini apa sih pelajaran yang bisa diambil dari kejadian yang sudah terjadi dalam hidup saya. Setiap kepingan-kepingan kejadian itu pasti akan ada hikmah pelajaran gitu kan, yang bisa kamu ambil. Baik buruknya ya baiknya kamu ambil, buangnya oh ya saya tidak boleh seperti itu ya. Dan memang
di tahun depan seperti juga tahun 2023 ya new life ya, memang hidup baru ya. Oke. Wow, keren. Aku ngerasain energinya tuh lebih 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 nampol ya dibanding divine masculine. Kalau divine masculine kebanyakan lebih ke uh, baru terbangkit spiritualnya gitu ya. Kita ke oke. Tell the truth. Elevate your energy. Reconsider your commitment. Pause. Compassion for all. Forgiveness heal. Oke. Aduh, aku kok leneng banget ya karena aku kerjanya di lapangan gitu kan. Jadi aku ngomong hitam kulit aku tuh. Oke, di tahun depan kamu bisa elevate your energy, bener kan? Bisa lebih, energinya nampol seperti yang tadi saya bilang, menaikkan energi kamu. Terus ya lebih bisa berbicara tentang kebenaran apa adanya gitu kan. Tidak merasa tidak enak atau gimana, tapi bisa mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi seapa adanya, dan itu dengan penggunaan atau pemilihan kata-kata yang lebih baik gitu ya. Dan memang reconsider your commitment, memang ya kamu tidak akan menjadi seorang yang pintar, tapi aja ketika kamu mengambil keputusan A ya kamu akan A. Kamu juga banyak masuk ke dalam diri kamu sendiri gitu ya, mungkin bermeditasi, meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, me time. Makanya kenapa di sini ada higher power gitu kan, karena memang kamu terhubung dengan higher self kamu dan bisa diajak berinteraksi gitu. Kamu juga membagikan kasih sayang kamu kepada semua, entah itu hewan, tumbuhan gitu kan. Dan kamu memaafkan di tahun depan gitu ya, memaafkan semua orang-orang yang sudah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, dan kamu tahu oh ya, dengan memaafkan gue tuh bisa healing ya. Dan cara terbaik untuk healing salah satunya adalah dengan memaafkan, di antara banyak sekian healing lainnya ya. Lebih percaya diri, kamu bisa nari untuk celebrate mungkin ya, kamu healing. Nah bener kan, kamu tahu kenapa kamu dilahirkan tuh, kamu tahu tujuan hidup kamu dijalani dengan menyenangkan, tujuan hidup kamu menyenangkan, dan bisa mendengarkan keluhan-keluhan tubuh kamu. Mungkin selama ini kamu cuek, kamu acuh, kamu hantem. Kalau sekarang wah kayaknya harus ada yang dikurangi nih kerjaan saya, kayaknya harus yang ini nih, harus ini, kayak gitu ya. Terus ya, something bigger is on the way, memang hadiahnya akan segera datang. Ini pasti kartunya itu kadang suka ini ya, suka kembaran mepet. Ketika ada healing maka ada something bigger is on the way, memang hadiahnya itu akan segera datang di tahun depan. Pelangi akan kalian dapatkan sesuai dengan badai yang kalian lewati, dan kamu berhasil melalui ini semua ya. Keren di tahun depan. Enlightenment, pencerahan, bersinar pokoknya ya, keren. Aku mau lebih mendalam banget, gak apa-apa kan gitu ya. Kita cek di energi percintaannya coba. Children, mungkin kamu akan berdiri dengan orang yang punya anak, atau kamu punya sisi kekanak-kanakan, itu juga bisa. Tapi hubungan ini kamu bisa membebaskan diri kamu nggak under control atau mengontrol orang lain, tidak ya gitu. Tapi lebih ke kamu tahu dengan siapa kamu berdealing, dan seperti ini loh orang yang tepat untuk saya gitu ya. Misalkan dia divine feminine ini maunya jujur, semua terbuka gitu kan, hal-hal kecil semua dihadapin bersama seperti itu. Dan mungkin ya karena kalian sudah terbangkit spiritualnya ya lebih dulu dari divine masculine, dan kamu mengenal dunia energi, kamu mengenal afirmasi, berdoa, visualisasi, loa gitu kan, dan kamu memanggil, berdoa untuk diminta atau dikasih jodoh ya. Unrequited love ya di tahun depan, tadi seperti saya bilang, diangkat semua konflik segala macam, damai. Yang cinta tidak berbalas tidak ada, tapi lebih ke penyatuan atau union ya.
ya mungkin sekarang ada yang terpisah jarak waktu ruang atau juga ada perbedaan-perbedaan yang nantinya itu tidak akan ada masalah, semoga ya. Terus ya kalian akan punya gairah yang sama, passion. Wow, oke. Ya, di tahun depan akan ada yang ngajakin kamu balikan ya gitu, mantan kamu, dan kamu harus segera memutuskan dengan siapa kamu berdealing gitu, dengan orang lama atau dengan orang baru. Dan ya kamu akan ketemu dengan cinta sejati kamu, tapi di sini pesannya release your ex, berarti kamu memilih orang baru. Feeling saya lebih ke cenderung condong ke orang baru ya, walaupun orang di masa lalu kamu akan kembali, dan kamu ya akan ada yang traveling, mungkin akan ada yang menuju ke kamu karena tadinya ada separation, entah itu LDR ya salah satunya, dan dia mau ngajak kamu traveling bareng atau ada yang mau ke arah kamu. Dan biarkan teman-teman kamu membantu kamu, berbicara dari hati ke hati, dan ini semua tinggal masalah waktu, divine timing. Kamu sabar, kamu sudah layak untuk mendapatkan cinta kamu karena kamu orangnya penuh cinta gitu ya. Oke, kita ke, aku mau buka-bukain semua sih ya, benar-benar dikupas tuntas. Oke, ya, semua hal yang dirasa sulit, yang dirasa berat itu semua akan segera berakhir ya. Terus ya, don't let past your habit, jangan biarkan masa lalu kamu terkungkung. Ya jelas, kamu akan terbebas dari itu semua, akan diangkat ya. Believe in the impact. Oh jelas, kamu akan percaya terhadap hal yang tidak mungkin ya, karena kamu kenal dunia spiritual, lebih dekat sama Allah gitu kan. Kamu mengenal dunia energi juga gitu ya. Kamu percaya dan yakin bahwasanya hidup itu tidak stuck, tapi seperti ombak, kadang naik kadang turun ya. Dan kamu akan keluar dari zona nyaman kamu ya gitu. Dan memang zona nyaman itu menurut saya tidak baik gitu ya. Itu membunuh kreativitas juga, tidak berkembang, dan kamu menjadi seseorang yang look at the bigger picture, lebih bisa melihat sudut pandang yang jauh lebih luas gitu kan. Oh, semua gubrak-gabrik kehidupan saya tuh mau membuat saya tuh menjadi seseorang jauh lebih baik gitu kan, dari kacamata yang berbeda gitu ya. Kamu punya visi, punya cita-cita gitu, itu yang membuat kamu termotivasi gitu, bahan bakar kamu, dan kuncinya adalah di komunikasi kan. Nah, oke. Dan juga di sini di tahun depan energi divine feminine lebih menyeimbangkan antara dunia spiritual dan prakteknya ya. Kuncinya adalah percaya diri, itu yang bisa membuat kamu sukses. Dan tahun depan divine feminine akan dinaungi oleh keberuntungan ya, karena dia sudah healing, sudah sembuh. Sebentar lagi azan ya, nanti kita skip dulu. Oke, perjalanan jiwanya ya, energi Twin Flame tahun 2023. Oke, ya ada pride ya. Ya, kamu akan memiliki kebanggaan ya, dari kebanggaan atas diri kamu sendiri gitu ya, dan punya harga diri. Wow, semua terangkat ya, dan punya keberanian juga karena adanya inner strength ya. Terus ya, ketika kamu kehilangan sesuatu, maka itu adalah peluang kamu untuk mendapatkan yang jauh lebih baik gitu. Kamu mengerti itu, dan kamu nggak khawatir lagi, kamu nggak cemas lagi, kamu nggak anxiety lagi, dan love dari tadi ya. Mungkin kamu diuji cobanya ya lewat cinta sebenarnya, lewat pasangan, lewat jenis ya. Purpose, kamu tahu tujuan hidup kamu, sekali lagi tadi ada ya, your purpose is joy. Kamu tahu kenapa kamu dilahirkan, kenapa kamu ditempatkan di tempat ini gitu kan. Dan disiplin, karena kamu akan sukses ya. Kunci disiplin itu adalah kesuksesan. Kunci kesuksesan itu adalah disiplin kamu sendiri, tapi tidak sendirian. Dan ya, dunia afirmasi, dunia energi itu ya imagination, afirmasi, law of attraction ya. Wow, keren. Apalagi yang mau dibukain? Itu sih ya yang saya rasain di tahun depan. Energi divine feminine keren banget di tahun 2023. Divine feminine lebih dulu terbangkit spiritualnya dibanding divine masculine. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.